Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa ala bisat at-tankir wa wasail at-tanwir wa husn at-tadabbur biqawli man biyadihi at-tadbir. Wa lahu al-hamdu wal minna arsala ilayna al-mustafa hadiyan wa da'iyan ila al-haqqi wal jannah. Fazakka به النفوس حتى صارت مطمئنة راضية مرضية. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خير البرية وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Coba baca tafsirnya. Tafsirnya baca. Yazid baca tafsir. Apa? Itu Jalalainnya. Tafsir Jalalainnya. Terus itu ala dini Muhammadin fa innahu haqqun. Ajib. Begitu. Ini kan kemarin masih cerita tentang itu ya, apa? Dia masih cerita tentang Bani Israel itu ya? Hah? Ya Bani Israel. Pada saat ulaika sauna ya Bani Israel, ini kan ke situ ayat. Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aqu bi'ahdi wa iyaya farhabun wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima waradakum wa la tashtaru bi thamanan qalila wa yabtagu wa taslahu wa aqimus salamiyah. Masih cerita Bani Israel ini. Ini masih cerita tentang Bani Israel. Perhatikan kalimatnya. Wa aqimu, dan dirikanlah oleh kalian. Ini kalimat aqama yuqimu itu memiliki makna ay fi'luha ma'al mudawamah. Mengerjakan dengan terus-menerus itu menggunakan kalimat aqama yuqimu. Makanya salat itu ketika diperintahkan oleh Allah itu menggunakan kalimat aqama yuqimu. Karena perintahnya itu ma'al mudawamah, artinya mudawamah itu terus menerus. Tidak sekali, tapi terus menerus, setiap hari, setiap waktu, udah jelas. Wa aqimu, dan dirikanlah oleh kalian semua as-salata, kepada salat. Wa atu, dan bayarlah oleh kalian, tunaikan az-zakata, kepada zakat. Warka'u, dan ruku'lah kalian semua ma'ar raqi'in, bersama orang-orang yang ruku'. Warka'u ma'ar raqi'in. Ruku' ini bagian daripada salat. Karena di dalam salat itu ada pekerjaan namanya apa? Ruku'. Jadi maknanya warka'u ini bukan ruku' sebenarnya, tapi salatlah kalian. Ini diistilahkan apa namanya, mimbabi itlaqil juz'i li iradatil kull.
Ini namanya mimbabi itlaqil juz'i li iradatil kull. Jadi itlaqil juz'i yang disebutkan itu juz, ruku'. Tapi yang dimaksud itu kulli. Kulli itu semuanya, artinya salat. Jadi warka'u dan salatlah kalian semua. Tapi dipakainya kalimat apa? Kalimat ruku'. Itu namanya mimbabi itlaqil juz'i li iradatil kull. Jadi yang disebutkan adalah juz, tapi yang dimaksud adalah kul. Juz itu bagian, kul itu keseluruhan. Ruku bagian daripada sholat. Sholat ini adalah kalimat kulli yang mencakup juz yang begitu banyak. Dalam sholat itu kan ada berdiri, ada fatihah, ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, ada duduk antara dua sujud. Ini namanya kalimat kulli, mengumpulkan juz-juz yang begitu banyak. Kalau kita comot satu-satu, Fatihah ini namanya juz minas shalah. Ruku namanya juz minas shalah. Sujud namanya juz minas shalah, bagian daripada salat. Nah, makanya ini yang disebutkan warka'u, maksudnya ay maknanya wasallu. Warka'u dan salatlah kalian semua ma'ar raki'in, bersama orang-orang yang salat. Ini perintah dari Allah juga bahwa salat itu dianjurkan berjamaah. Apa tafsirannya di sini? Warka'u ma'ar raki'in ini artinya sallu, salatlah kalian semua ma'al musallina, bersama orang-orang yang salat. Siapa? Muhammadun, yaitu Nabi Muhammad, wa ashabuhu, dan sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad. Boleh itu dikalimatkan, boleh Muhammadin wa ashabihi, boleh. Muhammadun wa ashabuhu juga boleh. Muhammadin, Muhammadun, Muhammadan, bahkan Muhammadan boleh. Bahkan Muhammadan boleh. Ya. Kalau ilmu nahwu itu begitu, saking gampangnya ilmu nahwu. Ada atur aja. Kalau Muhammadin berarti badal dari musallin. Kalau Muhammadun berarti jadi khobar dari mubtada yang dibuang, wahum Muhammadun wa ashabu. Sallu ma'al musallina wahum Muhammadun wa ashabu. Muhammadan boleh. Dari kalimat jadi maf'ul bih dari fi'il yang dibuang, a'ni bihim Muhammadan wa ashabah. Boleh, terserah. Ini ayat, perhatikan, wa nazala, dan turun ini ayat fi ulamaihim, di ulama-ulamanya Bani Israel. Ada domir hum kembali ke Bani Israel. Fi ulamaihim, di para ulamanya Bani Israel. Wa kanu, dan ada mereka ulama, yaquluna, berkata mereka para ulama, li aqribaihim, untuk kerabat-kerabat mereka, al muslimina, yang muslim. Jadi orang Bani Israel ini ulama-ulamanya yang punya saudara muslim, mereka ngomongnya itu. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Mereka nyuruh. Kemudian apa? Apa yang selalu dikatakan oleh ulama itu diantaranya asbitu, tetaplah kalian semua, atau usbutu. Usbutu pakai fiil amarnya dari sulasi, sabata yathbutu thubutan fahuwa sabitun wa dzaka mathbutun uthbut, pakai fiil. Kalau asbit dari rubai diwasukan ke wazan akrama yukrimu ikraman, asbata yuthbitu isbatan, itu menetapkan. Kalau uthbutu artinya tetaplah. Uthbutu, tetaplah kalian semua, ala dini Muhammadin, atas agamanya Muhammad, fa innahu, sesungguhnya agama Muhammad, haqqun, itu adalah benar.
Jadi ulama Bani Israel itu kepada saudara-saudaranya yang muslim, mereka tetap ngomong, ayo usbutu ala dini Muhammad, usbutu ala dini Muhammad, yang benar aja. Tapi aneh, mereka tidak apa? Tidak beriman. Mereka tidak beriman. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan begini, lanjutannya. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Ditegur sama Allah tuh. Ini teguran dari Allah. Apa kata Allah? Atamuruna, apakah memerintahkan kalian semua an-nasa kepada manusia bil birri dengan kebaikan, bil imani dengan iman, bi Muhammadin kepada Nabi Muhammad, wa tansawna dan melupakan kalian semua anfusakum kepada diri kalian semua. Kan tadi ngomong terus tuh, asbitu utsbutu ala dini Muhammad fa innahu haqqun. Tetaplah kalian di agama Muhammad. Agama Muhammad itu benar. Salatlah kalian, bayarlah zakat. Ini ulama Bani Israel kan ngomong begini. Tapi mereka tidak apa? Tidak mau beriman. Makanya Allah ceritakan, kata Allah apa? Atamuruna nasa, apakah kalian memerintahkan kepada manusia bil birri dengan kebaikan, bil imani dengan iman, bi Muhammadin kepada Nabi Muhammad, wa tansawna dan melupakan kalian anfusakum kepada diri-diri kalian. Tatrukunaha melupakan kalian semua kepada diri kalian, ada isim dhamir ha kembalinya kepada anfusakum. Fala ta'murunaha, maka tidak memerintahkan kalian kepada anfus bihi dengan itu iman. Ada domir hi dalam kalimat bihi, ada domir ha, itu kembali kepada iman atau kembali kepada bir, karena bir sama iman dalam hal ini sama aja. Fala ta'murunaha, maka tidak memerintahkan kalian kepada anfus kalian bihi dengan itu iman. Wa antum, dan sedangkan kalian, ini yang disebut namanya al-wau lil hal. Wau lil hal itu menunjukkan keadaan. Wa antum, dan sedangkan keadaan kalian, tatluna membaca kalian semua al-kitaba kepada kitab. Mana kitab? At-Taurata kepada Taurat. Wa fiha di dalam dan di dalam Taurat itu al-wa'idu, ada ancaman, ala mukhalafatil qawli, atas berbedanya sebuah ucapan, al-amala kepada amal. Ingat-ingat. Di dalam kitab-kitab Allah itu, semuanya dalam kitab Allah itu mengancam kepada masalah ngomong tapi tidak sesuai pekerjaan. Dicatat nih nanti. Di dalam Taurat ada itu. Ditegur, nggak boleh. Bahkan di dalam Al-Quran juga ada. Untuk kita. Apa ayat yang terkenal itu? Hah? Ayat yang terkenal apa? Jadi sering ngomong baik, nyuruh baik kepada orang, tapi dia tidak menjalankannya. Melarang kebaikan, melarang keburukan kepada orang lain, namun dia mengerjakannya. Apa itu ayatnya? Itu mah untuk kita nih di Quran. Di Taurat juga ada begitu. Di Injil juga ada, di Zabur juga ada. Ini di Quran. Yang ayat itu untuk kita, apa ayatnya? Apa? Mantan apa? Itu.
Itu mah bukan untuk kita, itu untuk orang munafik itu. Ngomongnya kemana, hatinya kemana. Mulutnya amantu billah, hatinya akfuru billah. Apa sih ayatnya sih? Hah? Ya, ayatnya apa? Ayatnya. Cek. Ya, ayat-ayat kecil. Beb, mana lah Beb? Ayatnya apa Beb? Bar. Ayatnya apa? Teguran untuk kita. Jadi artinya ulama Bani Israel dalam Taurat ditegur. Nggak boleh kamu ngomong kemana, amal kemana, gitu nggak boleh. Kan nyuruh nih, kalian harus tetap dengan agama Muhammad. Agama Muhammad itu benar. Ini ucapan. Tapi perilakunya dia, pekerjaannya dia tidak apa? Tidak beriman. Berarti kan beda nggak ucapan sama pekerjaan? Berbeda. Itu dilarang, nggak boleh. Seperti di agama kita, ada orang misalnya, sholat kalian, cepetan. Tapi dianya nggak sholat. Awas, jangan mabuk. Mabuk yang kamu, jangan mabuk. Tapi dianya mabuk, gitu. Nyuruh kebaikan, namun dia meninggalkannya. Melarang keburukan, namun dia menjalankannya. Itu di dalam agama kita ini Islam ditegur, nggak boleh kita begitu. Ayatnya apa? Udah ketemu belum? Udah, kasih judulnya kaburo. Nah, apa? Kaburo bukan kabur yuk, bukan. Kaburo apa kaburo? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dosa yang sangat besar bagi siapapun yang berkata namun tidak sesuai dengan amalnya. Makanya itu, syuf kemarin Ustadz dapat faidah dari kajian Habib Umar bin Hafidh. Ustadz dapat faidah dari kajian Habib Umar bin Hafidh. Habib Umar mengatakan begini, ini yang tidak sesuai, ini kaitannya bahasan tidak sesuai gitu. Ini kaitan bahasan tidak sesuai. Tapi beda bab. Habib Umar mengatakan begini. Akhdhul mali bi ayyi sifatin laysat fi nafsika fahuwa haramun. Ada 2 hari yang lalu ikut kajiannya Habib Umar bin Hafidh. Kadang-kadang kalau kita bisa memanfaatkan keadaan tuh begitu. Maksudnya memanfaatkan keadaan itu ada waktu kosong di luar aktivitas, ikut pengajian. Ya, sekarang kan ada handphone, ada Ustadz tuh sebenarnya ingin ada kalian ini ada jadwal bisa mengikuti pengajian-pengajian para ulama dari luar, mulai ikut memahami. Cuman kaliannya masih belum punya rasa ingin begitu. Belum punya rasa ingin, baru seneng-senengan gitu. Nah itu. Ya intinya Habib Umar mengatakan begini. Kata Habib Umar dia mengatakan begini. Akhdul mali, mengambil harta. Akhdul mali, mengambil harta. Mengambil. Bi ayyi sifatin, dengan sifat apapun. Jadi mengambil harta dengan sifat apapun, laisat fi nafsik, yang sifat itu tidak ada pada diri kalian. Misalnya gini, misalnya ada orang ngasih duit sama ente Yasin, karena beranggapan umpama ente ini anaknya, misalnya guru mereka.
Anggaplah misal untuk contoh saja, ada ajengan Bustami misalnya, punya anak. Anaknya itu mirip sama ente Yazid. Pada saat ajengan Bustami ini ngaji misalnya, ini misal, biar ente paham nih. Ajengan Bustami ini ngaji, misalnya di Cipetir, Yazid hadir nih. Hadir Yazid. Pada saat hadir, orang itu mengira karena mirip Yazid ini anaknya siapa? Ajengan Bustami. Akhirnya mereka ngasih hadiah. Sini. Ini putranya ajengan Bustami ya? Ini ada hadiah nih. Berarti pemberian orang ini dengan sebuah sifat menganggap bahwa ente ini anak ajengan Bustami. Nah, sifat itu ada nggak pada diri ente? Nggak ada. Nah, kalau ente ambil, haram. Karena ente apa? Mengambil harta dengan sifat yang tidak ada pada diri ente ambil, itu haram. Nggak boleh. Seperti contoh lagi, ini misal, biar kalian paham aja. Biar kalian paham. Misalnya gini, ada orang ngasih jajanan atau ngasih cemilan sama ente. Ngasih cemilan. Kata orang itu, hei sini santri. Oh ini santri Al-Masturiyah nih mau pada kemana? Oh, jadi nganggapnya dia ente santri mana? Al-Masturiyah umpama. Nih buat di jalan dikasih makanan. Padahal ente santri mana? Ente santri ini berarti sifat ente yang ketika ini memberikan itu ada nggak sifat itu sama ente? Nggak ada, karena mereka memberi dengan sifat bahwa ente santri mana? Al-Masturiyah, padahal ente santri riba, diambil itu barang haram. Nggak boleh. Akhdhul mali bi ayyi sifatin laysat fi nafsika fahuwa haramun. Mengambil sesuatu harta dengan sifat apapun yang tidak ada pada diri kalian. Tidak ada sifat itu. Jadi orang ada sesuatu ngasih sama ente dengan sifat, tapi sifat itu nggak ada. Ente ambil, fahuwa haramun. Itu hukumnya haram. Ada orang pura-pura jadi ulama, waduh, pura-pura jadi orang mantap. Wah pura-pura. Akhirnya ada orang ngasih sesuatu karena melihat sifat ulama. Padahal dia bukan apa? Ulama. Itu diambilnya haram. Gitu. Haram. Mabuk. Ini bagus nih kalimatnya. Wallahu a'lam. Bagus ini kalimatnya. Akhdhul mali bi ayyi sifatin laysat fi nafsika fahuwa haramun. Masyaallah. Karena emang faktanya begitu. Harta bukan milik ente, jangan diambil. Itu bagian daripada wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kalian jangan memakan harta di antara kalian dengan cara batil. Enggak boleh. Dengan cara batil kita ngambil harta enggak boleh. Nah, jadi di ulama Bani Israel pun khususnya di dalam Taurat itu ada ancaman ala mukhalafatil qaul atas berbedanya ucapan al-amala kepada pekerjaan. Jadi kan si ulama Bani Israel tadi kan ngomongnya apa? Kalian tetaplah dalam agama Muhammad, sesungguhnya agamanya hak. Tapi mereka tidak beriman, berarti ucapan sama perilakunya berbeda nggak? Berbeda. Dan ditegur sama Allah, atamurun nasa bil birri ay bil imani bi Muhammadin wa tansawna anfusakum, tatrukunaha, meninggalkan kalian kepada itu anfus, fala ta'murunaha, kalian tidak memerintahkan kepada diri kalian,
bihi dengan itu iman, wa antum taslunal kitab, sementara kalian itu membaca kitab at-Taurat, artinya kitab Taurat, wa fiha, dan di dalam Taurat itu al-wa'idu, ada ancaman, ala mukhalafatil qawli, atas berbedanya ucapan, al-amala, kepada amal. Afala taqilun, apakah kalian itu tidak berpikir? Su'a fi'likum, kepada buruknya pekerjaan kalian. Fatarji'una, maka kembalilah kalian. Fajumlatun nisyan, maka jumlah fi'il nisyan itu mahallul istifham. Mahallul istifham inkari, yaitu tempat istifham inkari. Alhamdulillah. Istifham inkari itu inkari itu adalah istifham yang maknanya nafi. Jadi kalimatnya istifham tapi maknanya apa? Nafi. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, misalnya apa? Apa? Istifham inkari dalam firman Allah yang lain, ayat yang lain. Itu mah itu sibghatullah, wa man ahsanu minallahi sibgha. Wa man di situ bukan man mausul, tapi man di situ man nafi. Wa man ahsanu, tidak ada yang lebih baik. Sibghatullah, wa man ahsanu, tidak ada yang lebih baik, minallahi, dari Allah, sibghah, agama. Nah, istifham inkari itu banyaklah. Nah, pengertian inkari itu adalah pengertiannya nafi, artinya tidak ada. Kalau istifham itu apakah? Hal, apakah? Tapi kalau inkari tidak. Nah, ini jumlahnya pun sama. Kalimat tansauna itu bermakna istifham inkari dari sisi jumlah fiil dan fa'ilnya. Ya karena mereka itu melupakan diri mereka, artinya mengingkari. Tidak menetapkan iman itu kepada diri mereka. Baik, ayat selanjutnya apa? Ayat selanjutnya apa? Wasta'inu bis sabri was salah. Terus nggak jelas ini. Coba baca tafsirnya. Wasta'inu utlubul ma'unata ala umurikum bisabri. Ala umurikum bisabri. Terus Al-habsu linafsi ala ma takrahu. Was-salati afraduha bidzikri afradaha bidzikri ta'ziman li sya'niha. Wa fil hadithi kana sallallahu alaihi wasallam idza hazza bihi amrun idza hazza bihi amrun badara ila salati. Wa qila al-khitab bil-yahud. Wa qila al-khitab bil-yahud. lil yahud. Oke. Yahud itu pengikutnya Musa ya. Kalau Yahud itu pengikutnya Musa. Kalau Nasrani pengikutnya Isa. Secara ininya, secara asal usulnya Yahud. Berarti kalau Yahud pengikut Taurat, kalau Nasrani pengikut Injil. Baik, terus lima aqahum anil iman. Nah, ini kalimat ini apa? Di sini nggak jelas. Apa itu terus? Hah? 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 Itu cetakannya gimana itu? Mana? Idza hazza bihi amrun badara ila salati wa qila al-khitab lil yahud.
lamma aqahum 'anil imani, ini kayaknya asyarwah, ats-tsarwah. Ada alif lamnya di sini ya. Di bawah komus biasa. Coba buka itu. Wa hubbur riyasah, na'am itu. Fa umiru bis sabri wa huwa as-sawm li'annahu yuksiru syahwah. Asy-syahwah kali ya. Syarah bermakna rakus. Hah? Syarah bermakna rakus. Syarhu apa syarahu? Syarah. Syarahu. Ra-nya difathahkan. Nah, Shom li'annahu yuksiru syahwah. Shalah li'annahu turithul khusyu' tanfil kibr. syarah atau syarih. Nah, syarih na'am. Syarih iya. Nah itu kalimatnya. Cetakan ini beda nih. Syarah ay syariha ila ta'am. Ishtadda hirsu alaih binahmin wa ishtiha'in. Bilahmin wastiha'in. Istiha itu nafsu makan. Kalau ente bilang ana ma fi syahiyah. Ana ma fi syahiyah. Saya tidak punya nafsu untuk makan. Ya. Makan. Ma fi syahiyah. Syahiyah itu nafsu makan. Adalah syahiyah. Syahiyah itu apa? Nafsu makan. Ana ma fi syahiyah. Ente ma fi syahiyah. Nah, ma fi syahiyah. Itu. Enggak ada nafsu makan. Baik. Di situ lihat sama ente. Kita ulangi. Lihatin. Wasta'inu sama di kamus. Hah? Syarih apa syarah di sini? Syarah. Bil fath. Jarang ya dalam kitab-kitab biasa ada kalimat syarah. Syarihun atau syarihatun. Jamaknya, masdarnya. Wasta'inu, dan carilah bantuan. Utlubu, carilah oleh kalian al-ma'unata, bantuan, pertolongan. Ala umurikum, atas urusan-urusan kalian, bis sabri, pertama dengan sabar. Ya, pertama itu ente kalau mau berhasil dalam urusan, jimatnya kuncinya pertama apa? Sabar. Paman sabara dhafira. Ya, orang yang sabar pasti berhasil. As-sabru kas-sibri murrun fi madhaqatihi wa akhiruhu ahla minal asali. Sabar. Oh, itu apa? Siapa yang rumahnya itu dimasukin sepiteng itu? Ulama siapa? Imam Malik. Imam Malik radhiyallahu anhu. Beliau itu memiliki rumah. Duduk. Imam Malik itu memiliki rumah bertetanggaan dengan orang kafir. Itu orang kafir itu membuang sepitengnya itu ke dapurnya Imam Malik. Membuang sepiteng kotoran. Ini apa? Qaid. Itu ke dapurnya Imam Malik. Itu Imam Malik radhiyallahu anhu sabar menghadapi itu. Setiap kali mereka qada'il hajah, akhirnya apa? Masuk kotorannya ke dapur Imam Malik membersihkannya. Dibuang ke tempatnya. Itu bayangin, belasan tahun seperti itu. Kita nggak bisa. Akhirnya ini orang kafir
Melihat sabarnya Imam Malik kok enggak berubah-berubah, enggak marah-marah. Akhirnya subhanallah orang kafir ini menjadi pengikut Imam Malik yang setia. Artinya masuk Islam, mau belajar. Buah daripada apa? Kesabaran. Dulu ada santri. Dulu ada santri. Orang tuanya itu fuqara fil mal, fakir di dalam harta. Fajalasa fil ma'had, dia duduk di pesantren, wa sabara ala murri hayatih, dia sabar atas pahit keadaan hidupnya. Wa talaba bi ahsani ma talab, dia belajar dengan sebaik-baiknya belajar. Sabar, sabar, sabar. Fadzata yaumin tadzakkara wa tafakkara. Di satu waktu dia mengingat-ingat sesuatu dan tafakkur sesuatu. Apa coba yang dia pikirkan? Yang dia pikirkan itu adalah ingin menjadi orang kaya dan menjadi ulama yang membantu orang lain. Nusan, sabir. Fabalagha umruhu 30 sanah. Umurnya sampai 30 tahun. Walam ya'mur syaikhuhu bil khuruj wa bin nikah wa ghairihima. Beb, dengerin cerita ini penting ini. Dengerin cerita penting ini. Akhirnya umurnya orang ini sudah sampai 30 tahun. Gurunya enggak nyuruh pulang, enggak nyuruh nikah, enggak nyuruh apa-apa. Dia sabir. Famarra, akhirnya satu waktu gurunya ngomong begini. Ini gurunya ngomong begini. Ya waladi, kala hadzal yaum, ini hari kamu sudah berhenti belajar. Jadi jangan belajar lagi di pesantren ini. Santri ini udah mikir nih, oh disuruh keluar nih. Alhamdulillah, suruh keluar. Akhirnya santrinya nanya, terus saya harus gimana guru setelah saya keluar? Kata gurunya, bukan keluar. Kamu sekarang beralih. Kemarin kamu jadi santri seutuhnya, belajar ngaji dan lain-lain. Sekarang kamu seutuhnya jagain sawah pesantren. Bayangin, udah sumpek, udah pusing, umur udah tua, disuruh jagain apa? Sawah pesantren. Ini sabarnya laki-laki ini. Faqala sami'na wa ata'na. Siap. Marhaba ya Syekh. Siap guru. Akhirnya ini santri sakin wa jalis fil mazra'ah. Di sawah dia. Nanam padi, nyangkul ini. Tapi kan dia santri. Nah, ini ciri khas tuh begini. Dia santri. Maksudnya apa dia santri? Santri itu ciri khasnya sedang apapun dia tidak akan lepas dari kitab. Dia tidak akan lepas baca kitab. Dia tidak akan lepas murojaah kitab. Ini khasnya santri. Makanya kalau misalnya kalian belum punya ini, kalian belum jadi santri, belum. Jadi jangan ngaku-ngaku santri, nanti dapat sesuatu pakai nama santri, haram lagi ente. Belum jadi santri. Ciri khasnya santri itu. Kemana-mana tuh pegang kitab. Ustaz kemarin ke sana bolak-balik, santri bukan pegang kitab, pegang Indomie, pegang apa itu? Pegang apa lagi kemarin, masak apa? Pindah ke sebelah sono, timnya Yusuf tuh, singkong aja dia mah. Santri itu singkong mie, bukan pegang kitab santri. Kalaupun singkong ada, kitab di tangan tetap ada, tapi kitab tuh dibaca, bukan ditaruh di mana-mana, akhirnya rusak, kotor. Itu zalim namanya. Akhirnya dia di sawah, nyangkul, istirahat pegang kitab, nyangkul, istirahat pegang kitab, nyangkul, istirahat pegang kitab aja. Ini fulan. Akhirnya marrat
alaihi 3 sanawat. Bayangin tugas guru tinggal di saung di tengah sawah ngurusin sawah punya guru 3 tahun. Enggak ngeluh, ma yakhruj kalamu sayyi, tidak keluar ucapan-ucapan jelek. Akhirnya apa? Fanadhara ilaihi ahadu adhyafish syaikh. Jadi ada salah satu tamu dikagetkan ngelihat ada petani tapi baca kitab gitu. Aneh kan? Oh, masa petani sih baca kitab, di saung banyak-banyak kitab. Akhirnya nanya ke guru, "Siapa itu? Yang di itu wahai Syekh?" "Oh, itu santri saya." Itu santri saya, dia sudah 3 tahun megang sawah. Dulu dia mondok di dalam, artinya santri di pesantren, dulu sekian tahun, nah sekarang bagian tugas di sawah baru 3 tahun. Akhirnya mendekatlah orang ini, tamu ini ke santri. Salaman, kenalan biasa. Fasami'a kalaman ajiban min hadha tilmid. Ini tamu mendengar cerita, kalam kalimat yang ajib. Ajib itu maksudnya apa? Penuh dengan sabar, penuh dengan sabar, penuh dengan tauhid, penuh dengan pokoknya ngerjain di sawah itu benar-benar senang. Akhirnya gurunya itu melihat dari jauh senyum-senyum. Pulanglah tamu ini, Ustaz nggak mau sebut namanya karena ini kejadian nyata. Pulanglah tamu ini ke rumahnya. Beberapa waktu setelah itu dia kunjungan lagi bawa anak perempuannya. Nah, nyambung nih. Beb, mana sila Beb? Beb, ini cerita akhirnya nih Beb nih. Nah, ini, nanti kita Fatihah, selamatan langsung. Walimah langsung. Ya. Lihat ini nih. Akhirnya tamu ini bawa anak perempuannya. Ketika dia bawa anak perempuannya, dia disuruh apa? Disuruh main ke sawah itu. Main ke sawah. Ketemu sama si santri yang petani. Karena dia santri, ini ciri khas lagi. Apa? La yaltafitu wa la yas'alu. Tidak melirik, dia cewek cakep, tidak nanya. Ini khas santri. Kalau ada santri lihat cewek cakep, nah, berarti belum matang nih jadi santrinya. Apalagi nah, ini mah racun namanya. Apalagi ngomong, cewek kenalan dong. Ah, kacau ini. Akhirnya la yaltafitu syai'an. Tidak ngelirik sama sekali. Akhirnya perempuan ini pulang lagi ke rumah kiai ini, ke rumah syekh ini. Abahnya nanya, tadi lihat petani nggak yang di sana? Lihat. Ngeliatin kamu nggak? Wah. Nanya kamu? Enggak. Dia fokus dengan pekerjaannya. Oh, duduk di situ. Kata si bapaknya, coba kamu ke sawah lagi. Petani itu lagi ngapain? Ke sawah lagi. Kaget. Si perempuan. Petani itu di saung gubuk kecil lagi sholat. Lagi sholat. Petani. Balik lagi perempuan. Lagi sholat abah. Perempuannya polos, nggak ngerti mau ngapain. Lagi sholat bah si petani itu. Oh, lagi sholat. Beres lama bertamu di situ. Zuhur masuk makan siang biasa. Coba kamu ke sana main lagi. Main ke sawah. Kaget lagi ini perempuan. Kenapa? Petaninya lagi baca kitab di saung. Baca. Kaget perempuan. Balik akhirnya si perempuan. Bah, petaninya lagi baca kitab. Oh, baca kitab? Iya. Aneh petani baca kitab? Iya. Lagi baca kitab. Akhirnya bapaknya dengan perempuan ini pergi ke saung itu. Ini orang fager, tapi sober. Berangkatlah ke situ.
Akhirnya ngomong si bapaknya ini, santri, apakah kamu menerima dengan ketetapan yang saat ini terjadi? Beliau santri itu mengatakan, sungguh ini adalah pekerjaan yang mulia untukku. Karena Allah ridho dan guruku ridho, dan ini bagian dari proses perjalanan kehidupanku. Akhirnya nanya sedikit, satu kalimat. Emang kamu ke depan mau ngapain? Kalau bahasa kita, cita-citanya mau ngapain? Jawabannya simpel. Dia hanya mengatakan, tidak ada sesuatu yang mulia untuk disebarkan terkecuali ilmu. Paham? Karena yang tamu ini ternyata kiai besar. Beres, sudah balik ini kiai ke rumah ajengan gurunya si santri itu. Ngomong begini, ajengan, santri yang di kebun itu saya mau minta jadi menantu saya untuk putri saya ini. Ajengan, hanal waqt, telah datang waktunya. Panggil itu santri. Ya. Hari ini waktumu sudah tiba, waladi. Ayah, kamu nikah sama dia. Ya, disuruh bertani aja mau, apalagi disuruh apa? Santri disuruh nikah. Akhirnya qala al-badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Akhirnya menikah. Fahamidallahu wa syakara alaih. Akhirnya tahu ente, beliau ini menjadi ajengan besar di wilayah kota Garut. Ini cerita ajengan loh. Terjadi di Garut. Sabar. Mana ada santri sekarang suruh nunggu sawah 3 tahun, sabar, megang amanah, megang ini, mana. Ngegurutu pasti. Saya mah disuruh di kebun. Mana nilai sabarnya? Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan wasta'inu bis sabri was salah. Wasta'inu bis sabri. Mintalah pertolongan itu atau carilah bantuan itu dengan sabar. Orang sabar itu pasti berhasil. Ini ente coba lihat guru kalian di sini. Ini Ustaz bangun ini melatih sabar karena hakikatnya udah capek. Tapi melatih sabar. Lagi capek diomongin orang, lagi capek difitnah orang, lagi capek diejek orang. Biarin aja. Belajar. Karena kalau kita tidak mengikuti perjalanan orang-orang yang sabar, maka siap-siaplah ente tidak sampai kepada martabat yang tinggi di sisi Allah. Jadi rendah terus. Karena orang mau berhasil itu kuncinya apa? Sabar. Makanya Allah berfirman, kita ulangi. Wasta'inu, dan meminta bantuanlah, mencari bantuanlah kamu pertolongan. Utlubu, carilah oleh kalian al-ma'unata, pertolongan, ala umurikum, atas urusan kalian, bisabri, dengan sabar. Apa artinya sabar? Al-habsu, yaitu menahan, lin nafsi, kepada diri, alama, atas sesuatu, takrohu, yang dibenci. Takrohu, yang membenci kamu, atau nafsu. Menahan diri. Ya, seperti Imam Malik dikocorin apa? Sepiteng. Kan itu sesuatu yang dibenci. Tapi nahan. Ya, seperti santri tadi disuruh di sawah, orang lain mengaji, dia di sawah. Makan seada-ada, ini seada-ada, nyangkul dari pagi sampai zuhur. Itu kan sesuatu yang malas untuk nafsu itu. Sesuatu yang tidak disukai. Tapi terus menahan diri dan terus menjalankan. Itu sabar. Kemudian wassalati, dan salat.
Kenapa sholat ini disebutkan padahal kan ibadah itu banyak? Tuh liatin, afrodaha, telah mengifradkan, menghanyahkan Allah kepada sholat, jadi hanya sholat, bizikri dengan disebutkan, ta'ziman karena mengagungkan, li sya'niha kepada derajatnya itu sholat. Jadi sholat itu disebutkan secara langsung karena derajatnya sangat tinggi di sisi Allah. Wa fil hadisi, dan di dalam hadis, karena ada sallallahu alaihi wasallam idza hazza, apabila berat, jangan berat yang ngomongnya apa ya? Coba hazza di komus yang enak apa? Hah? Qata'a. Oh, bukan. Hazzal amru, Membentuk, mengukir, memotong, menoreh. Kalau pakai fi, menyakiti, menyakitkan. Enggak. Kalau pakai enggak, bahasanya yang lebih enak, yang lebih ngepas. Hazza bihi. Hah? Nah, masuk tuh menyakitkan apa kalimat itu? Hazza apa? Hah? Kalau hazza itu lebih enaknya bukan menyakitkan, memberatkan. Ente gini, misalnya ente gini, misalnya gini. Ente itu misalnya ini ada sesuatu, ini ada sesuatu, ini ada sesuatu, ini ada sesuatu. Akhirnya membuat ente berat hidup gitu. Nah, memberatkan atau apa ya? Kalau urusan itu terasa apa? Kalau menyakitkan mungkin lebih kepada orang lain apa? Memberatkan aja, memberatkan aja. Jadi idza hazza, apabila memberatkan bihi kepada Rasulullah amrun, sebuah perkara. Badaro, maka bergegas Nabi Muhammad ilas solati, kepada solat. Jadi Nabi Muhammad itu kalau mau kita tiru, nah Ibrahim, dengar ya. Nabi Muhammad itu kalau mau kita tiru, kesenangannya itu adalah sholat. Jadi siapapun umat Nabi Muhammad itu harus punya rasa cinta dan senang terhadap sholat. Nih Ustaz kasih contoh, punten. Kalian mesti benar-benar paham. Ketika perang Badar, emang itu bukan urusan berat itu. Sahabat itu jumlahnya 313, musuhnya 1000 kurang sedikit. Di mana enggak berat urusan. Sahabat datang bukan untuk berperang, makanya senjatanya mereka cuma senjata adat aja. Ada namanya di Arab itu silahus safar. Silahus safar itu senjata yang dibawa untuk perjalanan. Jadi orang Arab itu sudah kebiasaan kalau kemana-mana tuh bawa senjata. Tapi senjata itu bukan untuk membunuh orang, untuk perang, bukan, untuk perjalanan. Karena nanti ada kayu, ada apa, mereka butuh, ada apa gitu. Seperti orang Jawa itu kalau kemana-mana bawa keris. Karena itu bagian daripada senjata. Kadang ada orang bilang musyrik percaya sama keris. Bukan musyrik percaya sama keris, bukan. Itu ketenangan yang didapatkan dengan kaitan kebutuhan di perjalanan. Seperti orang-orang modern saat ini, kalau kemana-mana mereka bawa ATM. Mereka tenang bawaan. Coba ente suruh pergi ke Surabaya, telepon nggak boleh, ATM nggak boleh, semua nggak boleh. Ente berangkat tangan kosong, merasa tenang nggak diri? Enggak. Tapi ada aja telepon sama ATM. Ya, ATM-nya isi. Kalau ATM kosong mah sama aja nggak tenang. Nah, ATM-nya berisi. Kira-kira tenang apa enggak? Tenang. Apakah itu ketenangan karena ATM yang sifatnya ada duit, akhirnya kalian dikatakan musyrik, tidak percaya kepada Allah? Bukan, itu mah kehidupan.
kehidupan. Orang modern bawa ATM itu tenang, karena apa-apa tinggal digesek, apa-apa tinggal PIN-nya, ketik 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 ketik. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika perang Badar, itu kan amrun azim, perkara yang besar itu, urusan berat. Nah, inilah ilmunya Nabi Muhammad. Ketika ada urusan berat itu, Nabi Muhammad SAW badara ila salat. Bergegas Nabi Muhammad pergi untuk salat. Makanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq datang ke saung, namanya Arish. Arish itu saung. Sekarang ada Masjid Arish. Nah, Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar Siddiq datang ke situ. Ngelihat Nabi Muhammad lagi salat. Ditungguin sama Sayyidina Abu Bakar, nungguin. Beres Nabi Muhammad, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Beres. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ngomong, ya Rasulullah, orang-orang Quraisy, kalau bahasa kita mah, musuh-musuh udah dekat ya Rasulullah. Kita mesti gimana? Nabi menoleh, ya Abu Bakar, as-salah, as-salah. Salat dulu, salat lagi Nabi Muhammad. Ini musuh semakin dekat, ini perang loh, bukan mau ngurusin perkara mati. Artinya perkara mati itu bukan mau nyangkul gitu. Ini musuh mau nyerang. Sayyidina Abu Bakar datang lagi ke situ. Ya Rasulullah, ini ada musuh-musuh ini sudah dekat. Apa kata Rasulullah? As-salah, as-salah ya Abu Bakar. Salat. Sampai akhirnya turun hujan. Nabi Muhammad sujud itu ininya kotor. Kotor di tanah. Beres sholat Nabi Muhammad, datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq, senyum Nabi Muhammad. Nusrah ya Abu Bakar. Kalau bahasa kita mah, bantuan dari Allah turun Abu Bakar. Baru keluar Nabi Muhammad. Baru digerakin strategi. Menang akhirnya. Subhanallah. Inti jangan gegabah dengan sholat. Makanya kalau santri misalnya, masih punya males misalnya untuk bersih-bersih, masih punya males misalnya untuk nyuci baju, masih punya males untuk buang sampah, misal, itu masih dikatakan biasa. Yang penting jangan punya males untuk sholat. Itu. Jadi santri harus punya cerminan. Sebisa mungkin waktu azan belum tiba, kalian sudah punya wudhu. Harus begitu. Rasulullah SAW pernah cerita, ada umatku nanti ngelewat Shiratal Mustaqim, wajahnya seperti matahari. Ditanya, ya Rasul, siapa mereka? Mereka adalah orang-orang sebelum masuk waktu sholat sudah punya wudhu. Bayangkan dahsyatnya seperti apa. Intinya ala kulli hal. Jadi Nabi SAW itu kalau ada urusan berat mendatanginya, Nabi Muhammad selalu bergegas untuk sholat. Santri nih, ngafalin susah, ini susah, cepetan wudhu dulu, sholat 2 rakaat. Sholat sunnah, usalli sunnah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru ngafalin lagi. Makanya santri-santri dulu itu mereka pada punya sejadah satu-satu. Sejadahnya itu sorbannya santri zaman dulu tuh sejadah. Taruh di sini sejadah. Kenapa? Karena saat mereka duduk di luar, mau tinggal ampalin sholat. Jadi dengan sholat tetap. Mungkin pernah dengar santri dulu badung misalnya, atau bandel di dalam pesantren misal. Tapi sebandelnya mereka tetap sholat itu luar biasa. Nah, anak-anak sekarang itu salah. Sholatnya kurang digergetin, akhirnya begitu. Sholat ini betul-betul mesti dijaga. Kalau ingin datang pertolongan-pertolongan dari Allah. Wakila dan sebagian pendapat al-khitabu, khitab ini, perintah ini lil Yahudi kepada Yahudi. Lama aqahum, ketika menjadikan buruk kepada mereka anil imani dari keimanan, asyarahu sifat tamaknya mereka, wa hubbur riyasati dan cintanya mereka dengan riyasah kepemimpinan, fa umiru maka diperintahkan mereka bisabri dengan sabar, wa huwa
Sabar itu as-saumu puasa. Li'annahu karena sesungguhnya puasa itu yuksiru memecahkan itu puasa asyahwata kepada syahwat atau yukassiru. Wassalatu dan diperintahkan salat. Kenapa? Li'annaha karena sesungguhnya salat turithu mewariskan itu salat al-khusyu'a kepada khusyuk wa tanfi dan menghilangkan itu salat al-kibra kepada sifat takabur. Wa innaha dan sesungguhnya salat ayat salat tak sesungguhnya salat la kabiratun itu pastinya berat, saqilatun berat illa 'alal khashi'in terkecuali hanya untuk orang-orang yang khusyuk. Siapa? As-sakinina yang tetap mereka semua, yang tenang mereka semua ila ta'ati kepada ta'at. Begitu. Nah, Allah pun menjelaskan secara gamblang, khosyiin ini siapa? Alladzina yaitu orang-orang yadunnuna yang meyakini mereka semua. Tuh, ditafsirkan yuqinuna yang meyakini mereka semua annahum sesungguhnya mereka mulaqu rabbihim akan menemui Tuhan mereka bil ba'tsi dengan kebangkitan wa annahum dan sesungguhnya mereka ilaihi kepada Tuhannya Allah raji'una akan kembali semuanya fil akhirati di alam akhirat fayujazihim maka Allah membalas mereka semua. Jadi penafsiran alal khasyiin ini selain tafsir as-sakinina ila ta'ah, tafsir khasyiin ini adalah alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ya karena orang-orang yang memiliki keyakinan bahwa mereka itu akan kembali kepada Allah pasti mereka akan cinta salat. Karena salat itu perkara yang pertama kali mengangkat derajat manusia. Ya. Ayo wallahu a'lam bishawab. Ayo dibaca dulu, ikuti semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم
ربهم أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون إليه راجعون صدق الله العظيم